Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana wa umur dunya wal akhirah wa taqabbal du'ana wa taqabbal taubatana bijadi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijadi ulama'illahi al-'abidin awliya'illahi as-salihin khususan muallif hadha al-kitab qasidatul burdah al-syekh al-imam Muhammad al-Busiri qaddasallahu sirrahum wa nawwara dariyahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa 'ada 'alaina min barakatihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir Rahim. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara sekalian, para pencinta baginda Nabi rahimahullah, kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Mithlul ghamamati anna sara sairatan تقيه حار وطيس للهجير حمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى أحوالي يا ربي بالمصطفى بلغ الله mithlul ghamamah, sebagaimana atau seperti mithlul ghamamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dimuliakan oleh Allah seperti awan, ya, yang mengikuti Nabi, ya. Anna sara sairatan, ya, yang mengikuti Nabi saat Nabi berjalan. Jadi disebutkan di dalam riwayat sejarah ketika Nabi berjalan awan mengikutinya. Nah, setinggi ikuti sehingga taqihi harrawatisin lil hajiri hami, sehingga Rasulullah terselamatkan, terlindungi dari sengatan panasnya di siang hari. Dan ini Kanjeng Nabi. Jadi pohon-pohon semua tunduk kepada Nabi. Kemudian awan tunduk memayungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kanjeng Nabi ini kan alam mampa, awan ini melindunginya, mengikutinya. Jadi tak pernah panas, tak pernah kena sengatan matahari. Jadi dilindungi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari, kemudian awan ini kan mengikutinya, menjaga. Jadi pengawalnya itu luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah kelebihan, keistimewaan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqsamtu bil qamaril munshaqqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Aqsamtu bil qamar, aku bersumpah nih. Aqsamtu bil qamaril munshaqqi inna lahu, aku bersumpah, yang dimaksud nih kan, yang bersumpah adalah pengarang kitab nih kan.
Aku bersumpah demi Allah yang menciptakan rembulan yang terbelah. Kanjeng Allah ini kan menciptakan rembulan yang terbelah. Nah, min qalbihi nisbatan mabruratal qasami. Sesungguhnya hati Nabi itu bagai bulan dalam keterbelahan. Indah, luar biasa, bagus, suci, tidak terkotori. Okay? Nikah acareta ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nikah diminta oleh Raja Habib bin Malik, penguasa dari negeri Syam yang otoriter dan diktator. Ketika diminta bertemu dengan Nabi, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau benar-benar Nabi, Nabi pasti punya mukjizat. Ayo, tunjukkan mukjizatmu kepadaku. Apa kata Nabi? Kau minta mukjizat apa? Tantangkan kanjeng Nabi. Mbian minta mukjizat nggak napa. Mohon banget Nabi setiap siang hari. Ober matahari jiria, pas segera terbenam. Paubo menjadi bulan. Ketika muncul menjadi bulan, kobai sabak nengiadaan baannya. Ketika ada di depanmu, belah bulan itu menjadi dua. Pas pemasok setengah ke tangan kanan nabaan, ke bajunya, pakai luar setengah dari tangan yang kiri. Pacampo boleh, tutup lagi bulan itu. Permintaan Raja Habib bin Malik, seorang penguasa tersohor dan penguasa yang kira itu sangat diktator di Sam, negeri Sam. Nah kemudian karena Rasulullah punya Allah, kempang ekonomi ban Gusti Allah, ban Gusti Kanjeng Nabi, tuting ban Gusti Kanjeng Nabi, akhirnya matahari itu terbenam dan ketika muncul bulannya ekonomi keker badiadaan Kanjeng Nabi, dibelah. Nikah yang dimaksud. Nah, ketika terbelahannya, apa? Murni, suci, bersih. Nikah hatinya Rasulullah. Okay? Hatinya Rasulullah nikah original masih bersih, suci, tidak terkotori. Sehingga hati ketika bersih, dendam tidak ada, marah hilang, pemaaf, tak ngusuhan, ya, tidak bakhil. Yang dipikirkan umat bukan kepentingan dirinya. Kenapa? Karena bersih tulus hatinya. Nikah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami wa ma hawal gharu. Dan ingatlah manusia yang baik yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia mulia yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ingat apa? Pada waktu mereka ada di Al-Ghar, yaitu Al-Ghar itu namanya tempat gua, tempat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar anika bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy yang yaitu gua di Gunung Thur. Sebode Gunung Thur kenika. Seperti Kanjeng Nabi ini dalam sejarahnya anika dikejar oleh pasukan-pasukan kafir Quraisy. Nah, ebok toka bisa Rasulullah ada di dalam rumahnya. Kemudian di luar dikelilingi oleh pasukan-pasukan Quraisy mau dibunuh Rasulullah. Coba kalau kita mengingat sejarah ini, mungkin hamba nikah tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang bisa kita korbankan untuk Rasulullah? Apa yang bisa kita berikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka namun kula panjenengan mangke tak toro perintah Rasulullah ya hatinya gelap. Kenapa? Kalau kita ingat kepada perjuangan Rasulullah, nyawa taruhannya untuk membela umat. Jadi kula panjenengan mangke ini kan di Islam ini karunia yang besar, lakoni Islam ini. Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Kanjeng Nabi dikepung oleh pasukan kafir Quraisy mau dibunuh dengan senjata yang lengkap. Rasulullah berada di rumah, berada di dalam rumah. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sayyidina Ali? Ali,
Aku dapat perintah oleh Allah. Apa ya Rasulullah? Aku disuruh meninggalkan tempat ini. Kata Sayyidina Abu Bakar, siap ya Rasulullah, aku akan menemani engkau keluar dari tempat ini. Apa kata Sayyidina Rasulullah ke Sayyidina Ali? Ali, di luar banyak orang. Aku ingin engkau menggantikan posisiku di tempat tidurku. Siap ya Rasulullah, aku siap menggantikanmu apapun resiko dan tantangannya. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah kita hanya berdua dan di luar sana ada orang yang mengepung siap membunuh kita?" Apa kata Allah? La. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, wahai Sayyidina Abu Bakar, la takhaf, janganlah engkau takut. Lah, tak usah takut. Arya perintah Allah. Aku disuruh oleh Allah keluar. Kalau aku suruh keluar, insya Allah selamat. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah keluar dari rumahnya. Yang menggantikan posisi tidurnya di tempat tidurnya Sayyidina Ali. Coba, padahal jelas menggantikan posisi tidak enak. Pasti akan dikepung. Pasti. Karena Kanjeng Nabi menjadi sasarannya. Yang di kasur bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Ali pasti juga kena bunuh. Tapi karena demi Rasulullah tak masalah. Nyawa tidak ada harganya dibanding kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih sahabat. Pas kita sholawat cerai ke Kanjeng Nabi. Sehari tak ada Pak Sahibu. Dekian minta sholawat, minta syafaat ke lahu. Todus ke Kanjeng Nabi Muhammad. Merengek-rengek minta syafaat ya Rasulullah, minta syafaat. Tapi cara sholawat nak icunya. Tak pernah dapat tembus sama ibu, tak pernah dapat saya ibu. Padahal hidupnya ini selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyipta kekasihnya yang mulia, ani kakak angkui kula pun panjenengan menjadikan beliau wasilah untuk engkika dinto mencapai atau menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Kanjeng Nabi keluar Rasulullah dari kepungan itu selamat. Jeung Allah si ajaga tak nangale. Pasukan-pasukan itu tidak kelihatan, tak nangale. Nikah karomah saya beri Allah dan Rasulullah. Jadi pun parengake ka nabinya mana mukjizat. Mun parengake ka orang-orang soleh nikah zaman karomah. Nah, itu ada. Jangankan Rasulullah saya jaga. Para ulama-ulama contoh ke As'ad Samsul Arifin Ebektona melawan penjajah Belanda. Mengepung, dikepung oleh pasukan ngalaa persenjataan di dalam gudang. Tiba ada gudang di penjajah. Ben pelopor pasukannya ke As'ad Samsul Arifin. Ke As'ad Kiran di pasukannya mana pelopor para pejuang kemerdekaan. Ampun, mau direbut ternyata di luar gedung kenikah ada pasukan yang bersenjata ketat. Katipun apa ke? Kadito ijaga. Senjata anak boleh idolem kadito. Saya jaga bersenjata. Masuklah. Masuk katipun apa? Tak bisa tembak tina ketat. Jangan. Ke As'ad mau tua salah satunya doanya adalah doa Asma Sunan Demak. Allahumma inna Allah ma'ana wa ana ma'allah nasiruna nasibuna a'da'un sarrahun qadiruna aminuna amina ya rabbal alamin. Aman jalan. Ada sedikit pun orang keluar tak nangale ka pasukan Naki As'ad. Kini kaki As'ad nama boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak elat, dijemput aja Gusti Allah. Ampun aja dah. Keluar dari tempat itu. Fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Kemudian Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nikah aman dalam gua.
Masuk ke dalam kuah surga, dan orang-orang lain tak mungkin. Bodoh idolem. Tapi Sayyidina Abu Bakar berkaget bangsan Rasulullah nang idolem. Sare pekun. Saya nggak ria kuah. Pasukan kuda. Kata Sayyidina Abu Bakar, takut ya Rasulullah, Kak Dinto masih pasukan. Nah, orang-orang Quraisy bodoh luar. Abu Bakar, la taqaf, takut. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Kelak Tuhan lagi asal. Allahumma inna Allah ma'ana wa ana ma'allah. Sesungguhnya inna Allah ma'ana, Allah bersama kita. Wa ana ma'allah, dan saya bersama Allah. Tak takut. Ini asma Sunan Demak. Saya baca Sunan Demak. Dan ini kini Kanjeng Nabi. Cek takut kan, cek ragu kan, cek bimbang kan. Tak usah atin ragu kan. Inna Allah ma'ana. Allah bersama kita. Ibarat cek atin abun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi? Nang dalam kuat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam asarang Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah capek tidur. Nang pahanya Sayyidina Abu Bakar tidur. Nikah asarin ke pahanya Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar melihat apa? Seekor ular ingin menggigit Rasulullah dan mengganggu tidurnya nyaknya Rasulullah. Napa saya lakoni? Bodo lobang kan isa, bodo olar padel. Aduh, Arya olarnya pasti ganggu Kanjeng Nabi cek. Tom bete. Nah, topo aki ka olar ka kenapa mana? Ke lobang kenika yang di dalamnya ada ular. Tanto nak dipatuk sama ular kenika. Kekek buat ular, cepat buat ular. Nyaman patukan ular sakit. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak mau akuli, takut Rasulullah bangun. Joka sakit joka aja. Si tak gerak. Mun aggerak Kanjeng Nabi pungo. Mun sampai bangun Rasulullah, engkau berarti aganggu sarena Kanjeng Nabi ni ke sahabat. Sahabat itu poe, mari ekek olar topoe. Tapi walaupun ampun merasakan menahan sakitnya patukan ular bisa yang luar biasa, dia tak kerasa. Mun kana kuat, air mata menetes, keker ka pipina Rasulullah. Bangun Rasulullah. Wah, kenapa kan? Mak nangis kan? Punten kan. Apa nak jadi air mata? Engki kak itu apa? Kak disa enobeng. Bedap. Olar kak itu agang gua ajunan. Tikel abdina yang siap dimakan daripada ajunan egangguan olar. Allah. Ini kak ahlak sahabat. Kakuru ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau menemani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kini ke pengorbanan. Dhannul hamama wa dhannul ankabut ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Betul pasukan kafir Quraisy itu mengelilingi gua kenika, mereka mengira bahwa tak akan berputar-putar di atas. Beda merpati berputar di atas sana. Anapa? Khairil bariyah, dan laba-laba tak akan buat sarang jika Nabi di dalamnya lam tansud wa lam tahumi. Karena bodoh belaba. Tak kira aja jangan saya pasukan Quraisy, tak kira aja. Ada orang di dalam dia, tak kira aja. Apa? Jadi ya bodoh belaba. Kalau ada orang pasti tidak ada jaring laba-laba. Kini keistimewaan juga. Ada keluar. Tak kira pada dalam dia, tak nyangka cek beda, yaitu Rasulullah di dalam gua. Waqayatullahi aghnat an mudha'afatin minan duru'i wa an alin minal utumi. Waqayatullah, perlindungan Allah itu tak memerlukan berlapis baju besi. Artinya tak butuh manusia, tak butuh
makhluk pun teman perlindungan Allah nikah. Jadi juga tidak butuh apa? Tidak memerlukan benteng yang kokoh dan tinggi. Tak perlu pasukan, tak perlu. Kini kan buktinya. Cukup apa? Cukup kita jaring laba-laba, pasukan buruh. Kan tahu saya jaga Kanjeng Nabi. Saya jaga Allah. Masalah. Jadi kalau panjenengan mun alindung ka Gusti Allah, selamat. Tak perlu penjagaan yang ketat. Selamat ben Gusti Allah. Makanya perlindungan Allah itu segalanya. Mun kula panjenengan misalnya berlindung ka manusia, minta penjagaan ketat. Bodoh pasukan bodyguard ki bodoh saya sepan di atas lagi. Bodyguard bodoh saya lebihan hebat di atas lagi. Kalah dia. Mentepak orang yang saya lebih hebat. Kan banyak nih contoh-contoh. Orang yang saya lakukan coba walaupun ketat bunyak pasukannya tetap terbongkar. Allah karena nikah tak kuat. Tapi perlindungan Allah sangat kuat tanpa harus ada yang kita itu namanya mana pasukan-pasukannya. Masa mani dahru ضيما واستجارت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي. Ada sedikit pun dan satu orang pun yang menyakiti diriku, lalu ku mohon bantuan Nabi, niscaya ku dapat pertolongannya tanpa sedikit pun disakiti. Jadi detik ulama panjenengan nikah mun anyoon ka Allah lebat Kanjeng Nabi aman pasti aman. Oleh karena itulah kula mun panjenengan nikah nyoon ka Allah lebat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي. Adakah Imam Busiri mengatakan, aku tidak mencari kekayaan dunia dari dunia akhirat dari kemurahannya, melainkan aku ingin yaitu memperoleh sebaik-baik pemberiannya. Nah, jadi aneka cinta nak Kanjeng Nabi tak keangkui kekayaan itunya akhirat, tapi keangkui apa? Keangkui pemberian sebaik-baiknya. Nikah saya ucap pertolongan atau syafaat lah. Nikah kekuatan cinta dan era kena yaitu Imam Busiri. Jadi orang yang cinta aneka tak padan apa yang dia beri. Pokoknya buat terpon kabeh. Nah, ini kan nyaman orang yang cinta Allah. La tunkirul wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami. Janganlah kau pungkiri wahyu yang diperoleh oleh Nabi lewat mimpi. Karena apa? Karena qalban idza namatil ainani lam yanami. Karena hatinya Rasulullah paling korjem tetap terjaga dan tidak pernah tidur kedua makrifatnya. Lani. Ketika Kanjeng Nabi nikah kadang pasaren asaren ini kada datang wahyu. Atena ta asaren. Makrifat tak tidur tapi hatinya terjaga. Jadi wahyu terus menerus Kanjeng Nabi pandu ben Gusti Allah. Kula panjenengan kan. Kadang fisik ke orang yang tak tedung aten saya tedung melono aten. Orang masuk kergi aten tedung. Allah Surabaya tak bejeng. Ini kan melaknya mana tak abes si aten. Lani kaki. Tabadik mun Kanjeng Nabi ma'rifat tanika asaren atena terus terjaga tak asaren. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Moga-moga perjalanan kisah ini
mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab mun tak uning ke sejarah tak dekat. Mun tak dekat ke Rasulullah tak kenal. Mun tak kenal tak tahu berma perjuangan aku Gusti Kanjeng Nabi. Pas tak semangat aba ibadah mun tak uning ke semangat tak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuti Kanjeng Nabi memperjuangkan kula. Kenapa taruhannya? Nyawa. Nih sampai eroburu ben orang kafir. Epate ena demi umat Islam setunya. Milana makin ayo kula panjenengan. Pabanyak syukur ka Allah ka Rasulullah. Banyak maca salawat anyoon ka Allah. Sakora anyoon asokor ka Allah. Sakalangkong ya Allah. Ajunan aparing Nabi Muhammad seoped ka abdinya. Pabanyak makin as-salawat ke Rasulullah kapioki ti orang tak ikut cinta ke Kanjeng Nabi la yu'minu ahadukum tak cinta ya. Di antara engkau semua kata Rasul sebelum engkau cintai dari segalanya tak ngajak cinta Kanjeng Nabi. Okay. Ayo belajar mulailah bangun cinta dengan menyebut namanya Pana banyak mana potengki semangat tahi paling tidak paling sekali sehari pak istiqomah 1000 salawat sallallahu alaihi wasallam. Kini kamu nih baca kira 15 menit karena malasnya sifat abad tak baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah boleh baca salawat naria tak ada bahatos dan rob mas kita dulu. Nah ini ke sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat yang paling pendek ini. Ayo kulo pancen belajar sehari 1000. Mun bisa 10.000 sehari. Mucik bisa namun tekan. Mun napa nyaman diperhatikan cek bisa. Nah, karena abok ini tak perlu perhatian enggak Rasulullah. Coba abok mempas ingat kelak yang terbanyak kan yang terbanyak membaca salawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan mendapat naungan di saat tidak ada naungan lagi. Mun engak ke kenika kula mun panjenengan apa harta dunia ni. Mun paki pasti oleh naungan Allah. Nah, naungan ke saya kula mun panjenengan. Kalau tidak ada naungan Allah, Mas. Mun tak naung ke Gusti Allah, orang yang mendapat naungan dari Gusti Allah kenika orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo berlomba-lomba ayo petak salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampurki salawat kenika. Karena itulah salah satu benteng pertahanan kula panjenengan untuk selamat dunia dan akhirat. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang cinta bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتل يا ربي بالمصطفى بلغ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول
رشدنا واغفر لنا ما مضى يا مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي بالمصطفى السلام عليك يا رسول الله وبها يا الله بها يا الله بحسن العظيمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن العظيمة آمين يا الله 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 إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.